Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Vanetrin. Saya merupakan mahasiswa Prodi Sastra Inggris di bawah naungan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan filsuf menurut John Langsa Austin, mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pengampu dengan Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil filsuf J.L. Austin atau yang biasa disebut John Langsa Austin. John Langsa Austin, lebih dikenal J.L. Austin, itu adalah filsuf asal Inggris yang hidup di tahun 1911 sampai 1960. Dia bukan cerdas tapi juga punya gaya berpikir yang fresh buat zamannya. Dia kerja sebagai dosen di Universitas Oxford dan fokus sama bagaimana manusia benar pakai apa enggak bahasa sehari-hari. Bukan cuma ngomong teori saja, yang abstrak saja. Pokoknya dia adalah salah satu tokoh utama yang di aliran analitik linguistik yang menganggap bahasa itu tidak cuma buat menyampaikan informasi, tapi punya peran praktis yang besar. Yang berikutnya, gagasan utamanya, bahasa itu tidak cuma bicara tapi juga beraksi. Isi gagasannya yang paling hits itu adalah speech as theory atau teori tindakan berbahasa. Yang pertama, bukan cuma ngomong apa adanya. Dia bilang kalau kita ngomong sesuatu itu tidak cuma buat nyatakan fakta atau opini saja, tapi setiap kalimat yang kita ucapkan itu bisa jadi sebuah aksi. Terus ada 3 jenis tindakan bahasa. Yang pertama tuh locutionary, aksi menyampaikan makna melalui kata-kata. Misalnya, aku bakal bayarin kamu besok. Itu bagian yang ngasih informasi. Terus yang ke illusionary, tujuannya itu maksudnya ada di balik kata-kata itu, misalnya janji, perintah, atau permintaan. Contohnya maksudnya adalah berjanji. Yang berikutnya pulsionary, dampak atau efek yang timbulkan dari ucapan itu ke orang lain, misalnya orang yang dengar janji merasa tenang karena ada janji. Yang berikutnya performative utterance, ada kalimat yang tidak bisa disebut benar atau salah, tapi langsung jadi tindakan. Misalnya, kalau kamu bilang, saya menyatakan kamu sebagai suami saya di acara pernikahan itu bukan cuma omongan, tapi langsung bikin perkawinan jadi sah. Yang berikutnya relevansi. Jangan kira ini cuma teori klasik saja, tapi relevan. Yang ke terus di dunia kerja, kalau kamu ngomong kontrak, negosiasi, atau bahkan ngasih instruksi ke tim, kamu harus paham maksud dibalik kata-kata dan efek-efeknya. Salah paham ilokasi bisa bikin proyek kamu ambruk. Yang berikutnya di media sosial. Kalau kamu nge-post suatu atau kamu komen di bawah postingan orang setiap kalimat bisa jadi tindakan yang punya dampak. Misalnya kamu komen begini, semangat ya, itu bukan cuma omongan tapi bisa jadi tindakan memberikan dukungan ke orang lain. Yang berikutnya di hukum dan politik. Kalimat-kalimat resmi kayak peraturan negara atau putusan hakim itu bukan cuma tulisan, tapi langsung jadi tindakan yang mengikuti dan punya kekuatan hukum. Yang berikutnya di hubungan interpersonal. Pas kamu janji sama teman atau ngomong masalah sama keluarga, paham speech aids bisa bikin komunikasi lebih smooth dan tidak mudah salah paham. Kesimpulan bahasa itu ada nyawa. Intinya, J.L. Austin ngajarin kita bahwa bahasa bukan cuma alat komunikasi yang statis, tapi suatu yang hidup dan bisa bikin perubahan. Setiap kata yang kita ucapin punya tujuan dan dampak, jadi penting banget buat kita pakai bahasa dengan bijak dan sadar apa yang kita mau capai. Tidak cuma asal ngomong saja, tapi harus tahu efeknya ke orang lain dan lingkungan sekitar. Pokoknya jadi lebih